harapannya ini juga menjadi motivasi bagi diri kami pribadi dan teman-teman guru se-Kabupaten Berau. Oh, yang di ujung biduk-biduk bisa nih, yang di Pulau Muara Tua bisa nih. Mungkin kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman yang di pedalaman jauh di sana. Saya sangat mengapresiasi luar biasa. Ini sudah diwajibkan ini, jadi tidak ada alasan satupun ketika guru-guru saat ini mengatakan, wah saya nggak bisa komputer. Kewajiban bersama untuk terus mengupgrade diri menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Dan memanfaatkan rumah belajar. Ada di dalamnya discovery learning, kemudian project based learning, lalu juga flip classroom, blended learning with block, kemudian ada juga pembelajaran yang berbasis dengan game, kemudian self-organized learning environment atau SOLE seperti itu. Kita tinggal mengklik saja provinsi apa. Misalkan kita akan menuju ke bagian provinsi Kalimantan Timur. Di sini adalah penampakan benda luar angkasa. Saya akan berikan closing statement dengan pernyataan atau tulisan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, yang sudah lama ada tulisan ini, tapi sangat relevan dengan pendidikan kita di saat ini, yaitu setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Sama juga dengan slogan portal rumah belajar, yaitu belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Saya tutup, setelah ini saya kembalikan ke Pak Mujahid. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi, merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, majulah Indonesia. Baik, terima kasih pada Ibu Hermuning atas pemaparan fitur-fitur dari rumah belajarnya. Bapak Ibu sekalian, tibalah giliran saya untuk menyampaikan 3 fitur terakhir dari rumah belajar. Saya akan coba untuk share materinya. Baik. Ini adalah 3 fitur terakhir dari rumah belajar yang ada saat ini. Ya, bisa terlihat sudah? Oke. Ada fitur peta budaya, wahana jelajah angkasa, dan augmented reality. Kita klik satu-satu. Pertama, peta budaya. Peta budaya itu merupakan salah satu fitur di portal belajar, portal rumah belajar, di mana pengguna dapat melihat berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia, baik berupa bangunan bersejarah, upacara tradisional, dan sebagainya. Mohon maaf, saya ulang share screen-nya. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan dari peta budaya yang ada di portal rumah belajar. Untuk mengakses ke sini kita bisa melalui portal rumah belajar, kemudian klik bagian peta budaya, atau langsung menuju halaman petabudaya.belajar.kemdikbud.go.id, dan kita akan ditampilkan dengan peta Indonesia dengan berbagai provinsinya, 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, bagian mana yang ingin kita lihat, ya bagian mana yang ingin kita tuju, kita tinggal mengklik saja provinsi apa. Misalkan kita akan menuju ke bagian provinsi Kalimantan Timur. Mudah-mudahan jaringannya bagus. Ya. Nah, inilah bagian peta budaya yang ada untuk kategori Kalimantan Timur. Ya, seperti ini. Ya. Ada Istana Kutai Kertanegara, kemudian Rumah Bumbung Tinggi,
dan ada rumah lamin. Nah, sayangnya untuk kategori Kalimantan Timur itu hanya 3 ini sementara ini ya, dan akan terus ditambah, diupdate oleh admin dari Rumah Belajar. Di sebelah kiri dari tampilan Rumah Belajar ini adalah pulau-pulau yang bisa kita langsung mau ke sebelah mana kita masuk. Sebelah kanan adalah artikel-artikel terbaru yang ada di portal Rumah Belajar. Jadi bisa dilihat sini ada Homo erectus, ada B.J. Habibie dan sebagainya. Langsung saja saya menuju ke fitur kedua yang akan saya jelaskan. Ada yang disebut dengan AR atau augmented reality Rumah Belajar. Augmented reality itu adalah sebuah media pembelajaran digital yang pengguna, yaitu kita, itu bisa melihat objek yang ditampilkan secara 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi seolah-olah bendanya itu keluar gitu dari HP Android. Jadi untuk augmented reality ini menggunakan HP Android ya. Nah, untuk menggunakan augmented reality dari Rumah Belajar, kita diharuskan untuk mendownload dulu materinya ya. Harus mendownload dulu materinya. Jadi ada 2 hal yang di-download. Pertama adalah aplikasi permainannya, aplikasi materinya, kemudian markernya. Nah, markernya bisa sekali saja di-download. Kemudian kalau aplikasinya ya tergantung masing-masing. Ya. Nah, ini contohnya, misalnya AR Cita-Citaku, saya tidak bisa tampilkan di sini karena harus di-download di HP Android gitu. Ya, nanti silakan diinstal, klik bagian install ini, kemudian marker. Bapak Ibu sekalian, fitur-fitur yang ada di Rumah Belajar itu sebenarnya adalah open, terbuka gitu. Artinya tanpa kita mendaftar pun kita bisa untuk menggunakannya. Baik itu yang di sumber belajar, yang di blog pena, kalau kita hanya ingin membaca, hanya ingin mendownload itu bisa. Tapi kalau kita ingin berkontribusi, menambahkan, baru kita harus mendaftar di masing-masing fitur tersebut. Gitu ya. Terakhir yang ingin saya sampaikan, ada fitur wahana jelajah angkasa. Nah, kalau kita ingin masuk itu alamatnya adalah ini, www.belajar.kemdikbud.go.id. Maka kita akan diarahkan pada halaman seperti ini. Jadi fitur Rumah Belajar ini bekerja sama dengan Microsoft Research, ya. Terus, apa yang kita temukan di sini? Di sini adalah penampakan benda luar angkasa. Nah, ini sangat menarik untuk pembelajaran yang terkait dengan benda-benda angkasa. Seingat saya di SD pun sudah ada pengenalan terkait dengan tata surya. Ini bisa ditampilkan bagaimana sih bentuknya benda-benda angkasa yang ingin kita cari. Di atasnya ini ada beberapa dari sudut pandang mana, misalkan dari teleskop Hubble, kemudian ada dari yang lain gitu ya. Misalkan saya ingin melihat tampilan dari planet-planet yang ada di tata surya kita, tata surya Bima Sakti. Saya ingin melihat planet Saturnus misalnya. Kita tinggal klik saja. Oh, di sini ternyata posisinya planet Saturnus. Ya. Bagaimana gambarannya? Di bawah sini kita bisa melihat, ya. Kita klik gitu ya. Maka akan muncul tampilan dari planet Saturnus. Nah, hanya saja untuk yang wahana jelajah angkasa ini harus online, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ini jadi seperti ini tampilan dari Saturnus. Kita bisa ganti tampilan planet lain gitu. Misalkan Merkuri ini ada Merkurius. Nah, ini dia. Nah, untuk pembelajaran bisa disampaikan bagaimana tampilan-tampilan dari benda-benda angkasa yang ada di tata surya kita, ataupun yang lebih lagi dari itu, di luar itu bisa. Baik Bapak Ibu sekalian,
cukup ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan 3 fitur belajar yang lain dari portal Rumah Belajar, yaitu tadi ada augmented reality, kemudian ada peta budaya, dan kemudian ada wahana jelajah angkasa. Jadi Rumah Belajar itu menyediakan alat untuk kita, para guru sekalian, membantu dengan alat-alat untuk menunjang pembelajaran kita. Maka pilihannya kembali kepada kita, para guru, apakah menggunakan itu atau tidak. Kita diberikan alat untuk kemudian membantu supaya pembelajaran kita tidak monoton seperti itu. Nah, ini yang kesempatan ini yang perlu kita ambil, Bapak Ibu sekalian, menggunakan fitur-fitur yang ada di Rumah Belajar. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu sudah pukul 11.48, saya buka termin tanya jawab ya. Ada beberapa pertanyaan yang lewat di chat, sudah sambil saya jawab tadi. Ada pertanyaan dari Bu Hindun, kemudian ada dari Pak Enggar dan sebagainya. Saya buka untuk satu orang penanya saja. Kalau misalkan ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan disebutkan pertanyaannya. Sebelumnya memperkenalkan diri, dari mana, nama, kemudian nama, kemudian asal sekolah, dan pertanyaannya seperti apa. Saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin tanyakan bisa menggunakan fasilitas raise hand atau menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Enggar. Kalau bisa videonya dinyalakan, Pak. Pak Mujahid, tadi pertanyaan saya itu sudah dijawab tapi terputus tadi, terlempar tadi, jadi nggak sempat dengar tadi. Iya. Masalah ini, apakah kita sebagai guru harus mengikuti kegiatan pembatik dulu? Apakah bisa langsung dengan login tadi di portal Rumah Belajar? Ya, terima kasih Pak Mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab, silakan. Atau saya jawab langsung? Saya jawab saja ya, karena sudah azan juga, biar silakan Pak Mujahid dijawab. Jadi Pak Enggar dan Bapak Ibu yang lain, konten-konten yang ada di Rumah Belajar itu terbuka. Jadi bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, apakah dia guru, siswa maupun umum. Jadi tidak harus ikut dalam kegiatan pembatik untuk masuk ke situ, tidak gitu ya. Nah, pembatik ini hanya salah satu bagian dari Rumah Belajar. Ada yang tadi disampaikan oleh Ibu Hermuning yang namanya PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, itu khusus untuk guru. Tapi kalau untuk fitur-fitur belajar yang lain itu terbuka, bisa digunakan oleh siapa saja. Bahkan jika dia bukan seorang guru, dia ingin misalkan anaknya mempelajari tentang video perkembangbiakan tumbuhan, dia bisa mencari di sumber belajar yang berupa video. Seperti itu Pak Enggar. Jadi untuk guru, saya pun lebih duluan mengenal sumber belajar dibanding pembatik. Jadi waktu itu saya menggunakan untuk materi saya gitu ya, saya share ke anak-anak, minta mereka untuk melihat gitu ya. Beberapa saat kemudian baru saya tahu ada kegiatan pembatik itu, seperti itu. Mungkin bisa dicoba-coba saja nanti untuk masuk ke Rumah Belajarnya. Begitu Pak Enggar? Siap Pak Mujahid. Jadi paling tidak harus menggunakan akun Belajar ID ya, itu wajib ya.
Mohon maaf, saya izin menjawab, Bapak Enggar. Jika Bu. Bapak ingin mengikuti pembatik, maka Bapak harus daftar dulu di akun simpatikbelajar.go.id tadi. Gitu ya. Akunnya bukan hanya akun Belajar ID, bisa akun bebas yang lain juga boleh. Setelah Bapak terdaftar dan punya akun di Simpatik Belajar itu tadi, baru Bapak bisa mengikuti program-program pelatihan yang ada di dalamnya. Gitu Pak Enggar? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Pak. Sudah. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, laptop saya tiba-tiba mati, jadi harus ikut di ini yang lain. Masih ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Jikalau tidak ada, saya cukupkan untuk kegiatan hari ini. Mengingat juga sudah jam 12 dan sudah terdengar kumandang azan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi pada kita tentang bagaimana memanfaatkan fitur rumah belajar. Jadi Kementerian Pendidikan sudah menyiapkan alat bagi kita untuk kita gunakan. Terima kasih juga untuk rekan-rekan SRB Kaltim 2021 yang telah hadir, baik yang dari Berau maupun dari daerah-daerah lain seperti Bontang, Samarinda, Kukar, Kubar, Utim, dan beberapa tempat lain yang tadi sudah sempat masuk. Harapan besar saya selain setelah kegiatan ini kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah belajar, kemudian kita tetap bisa bersilaturahmi mungkin di waktu yang lain, dan seandainya Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembatik level 1 di tahun 2022, kami sangat merekomendasikan untuk Bapak Ibu ikut gitu ya. Harapan kami suatu saat ke depan ada duta belajar yang berasal dari Kabupaten Berau, maka itu akan mengangkat juga nama Kabupaten Berau dan memberi semangat pada guru-guru yang ada di Kabupaten Berau. Masalah jaringan, masalah sarana prasarana itu mungkin adalah sebuah tantangan, tapi itu tidak menjadikan halangan bagi kita untuk terus berkembang. Mewakili panitia, saya mohon maaf bila selama kegiatan ada kesalahan. Insya Allah nanti kami akan menyediakan sertifikat yang nanti akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian melalui email yang sudah terdaftar di link pendaftaran maupun yang Bapak Ibu yang ada masuk di grup WA yang ada. Akhirnya saya tutup dengan pantun. Biduk-biduk pantainya cantik, pemandangan indah di sana sini. Mari kita ikut pembatik, kembangkan diri, lejitkan potensi diri. Dan kita akhiri dengan salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mujahid, mungkin bisa foto-foto dulu Pak untuk dokumentasi kita. Oh gitu ya. Ya. Oh iya, untuk dokumentasi kami, untuk laporan kami, minta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan kameranya. Yang pertama, bentar, masih belum. Nah, kalau aku ke WA aja. Ini aja enggak apa-apa. Oke, yang kedua. Ini sudah tadi. Buka.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu. Sama-sama Bapak. Di lain waktu mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung, tidak melalui virtual seperti ini. Dan sama-sama kita memajukan pendidikan di Kalimantan Timur. Sekali lagi mewakili Pak Panitia, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.